Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برضا الله بشفاعة رسول الله إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته إلى حضرة خصوصا بإذن عليه السلام إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة خصوصا الشيخ محمد نواوي بالأمة الرجاوي المنتاني إلى حضرة الشيخ شهاب أحمد بن حجر الأسقلاني لحضرة الشيخ هاجي هاشم أشعري لحضرة هاجي الدناري لحضرة الشيخ هاجي مشهد علي لحضرة الشيخ هاجي السقلتي في لحضرة خصوصا الشيخ هاجي عبد الوهاب حسب الله لحضرة خصوصا جميع الأولياء العلماء والفقهاء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشدد فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففارق لميم الجيسين رمى بالغلط. Al-Mukarramun, para guru, para alim ulama, rasadis, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, Kepala BPSDM, Hukum dan HAM, orang tua kami, Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Insinyur Razilu MSI, beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Maulidi Hilal SHI MSI, yang terhormat orang tua kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Su'aib, yang terhormat guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Toha Ghaffar MA, Ketua MUI Kecamatan Cinere, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ambia Dahlan Abdullah MA selaku Ketua MUI Kelurahan Gandul beserta jajaran pengurus lainnya, para orang tua kami, para guru kami, wabil khusus Al-Mukarram Ustaz Haji Abdullah HM, Al-Mukarram Ustaz Tekelandas Haji Muhammad Amin, Al-Habib Ja'far bin Muhsin Al-Attas, Al-Mukarram Ustaz Haji Samsudin Shah, Al-Mukarram Ustaz Haji Mahmudin, serta segenap pengurus DKM Masjid dan Musalla Kelurahan Gandul, hadirin jamaah serta sahabat-sahabat taruna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ini kumpul kita tergolong dan ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Aparatur pemerintah, maaf Bang Haji Safruddin, sekal kelurahan Gandul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari saja kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang kita masih membahas tentang Allah menganjurkan 5 perkara. Di balik yang Allah anjurkan kepada kita, ternyata Allah sudah menyiapkan sesuatu yang indah terhadap untuk hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wala yu'tihi du'a illa wa qad 'adda lahu al-istajabah. Kita masih membahas tentang perkara yang nomor 2, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdoa dengan janjinya Allah, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertemuan 2 minggu yang lalu kita membahas bahwasanya ada keluhan yang disampaikan oleh jamaah dari Ibrahim bin Adham yang mengeluhkan, katanya setiap doa diijabah oleh Allah, tetapi berkali-kali berulang kali memohon dan berdoa kepada Allah, tetapi doanya tidak dikabulkan. Akhirnya ditelaah oleh Ibrahim bin Adham, kenapa doa kita, doa kalian tidak diijabah oleh Allah? Dikarenakan hati kalian telah mati. Ibrahim bin Adham menyebutkan ada 10 macam. Yang lalu kita bahas yang pertama, araftumullah falam ta'udhu huquqahu. Kita mengenal Allah tetapi kita tidak melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibahas minggu yang lalu. Yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Bahwasanya kamu mengaku kamu cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu tinggalkan sunnah-sunnah beliau. Yang ketiga, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bi. Kamu membaca Al-Quran tetapi kamu tidak beramal menurut Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan oleh para guru-guru kita bahwasanya dengan kita membaca Al-Quran, per hurufnya akan diberikan pahala oleh Allah. Tetapi tatkala kita mau tingkatkan level kita, Al-Quran ternyata tidak cukup hanya kita baca saja. Tetapi Al-Quran harus kita beramal sesuai dengan apa yang dianjurkan. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagian pula dari sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan Al-Quran ini adalah bagian sumber hukum yang paling utama. Jadi, tatkala kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dan hati kita akan tidak mati. Tetap apa? Tetap akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita beramal menurut Al-Quran. Kehidupan bermasyarakat kita beramal dengan Al-Quran. Tatkala kita berada di kantor, di tempat pendidikan, kita berlaku sesuai apa yang diajarkan Al-Quran. Insya Allah dengan begitu kita akan terjaga, hati kita tidak akan mati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum susu pagi-pagi. Lanjutannya minggu depan, Pak. Belum nemu. Hati itu minum susu yang agak cocok, khawatir mules ya. Coba Ji. Yang keempat, akaltum ni'amallahi falam ta'uddu syukraha. Bahwasanya kamu telah makan nikmat-nikmat Allah,
Kamu telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu apa sih? Kita diberikan nikmat oleh Allah, rumah kita ada, istri kita punya, ya Bang Ustadz Mulyadi, gitu. Anak kita ada, pekerjaan kita alhamdulillah punya, enggak punya kerjaan, punya kontrakan banyak, alhamdulillah. Itu apakah sudah kita syukuri? Syukur di sini adalah konsepnya, tatkala Allah memberikan anugerah buat kita, sudahkah kita pergunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah safari ibadah berjamaah BPSDM Religius Jiwaku dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan ini adalah bagian nikmat yang Allah berikan buat kita, khususnya bangsa Indonesia. Dengan nikmat kemerdekaan ini, apakah sudah kita perlakukan nikmat kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini, harus kita akui bahwasanya kemerdekaan ini kita raih dengan nyawa, dengan darah, dengan keringat, dengan tenaga, tentunya dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita mendapatkan kenikmatan kemerdekaan Republik Indonesia. 79 tahun alhamdulillah kita telah merdeka. Apakah sudah kita isi kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Jangan sampai sudah bertahun-tahun kita diberikan kemerdekaan, nikmat kemerdekaan oleh Allah, tetapi kita tidak mensyukurinya. Khawatir nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya kita pun sudah membahas dengan syukur kita kepada Allah, Allah telah menyiapkan akan ditambahkannya nikmat yang Allah berikan buat kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita jaga semua nikmat yang telah Allah berikan. Baik itu keluarga, baik itu jabatan, baik itu kesempatan kita hidup di alam dunia ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, menunaikan syukur kita kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dengan begitu, insya Allah kita yang memang awalnya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetap mulia sampai nanti ajal menjemput kita dan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pembahasan kita pada pagi hari ini nggak usah panjang-panjang. Kita bisa lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena setelah ini kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, Kepala BPSDM Hukum dan HAM Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Insinyur Razilu MSI. Ini kesempatan kita nih. Ya, beliau kita diundang di mari, kan belum tentu beliau bisa ngikutin kita tiap minggu, begitu Kiai. Jadi kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di minggu atau pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.